Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan dari program studi biologi Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam, yang mana materi ini merupakan salah satu dari program kerja KKN reguler ke-81 New Reality. Baik, langsung saja kita ke materi. Apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan juga tidak dapat bertahan hidup. Namun saat sekarang ini lingkungan sudah mengalami banyak kerusakan. Itu semua akibat pula dari kita manusia yang tidak bertanggung jawab. Menjaga lingkungan. Apa sih manfaat dari menjaga lingkungan itu? Banyak sekali manfaat jika kita menjaga suatu lingkungan. Yang pertama mungkin dari segi ekologi maupun segi kesehatan, serta dapat menjaga ekosistem antar makhluk hidup. Menjaga lingkungan alam jadi prioritas yang sangat tinggi demi kenyamanan dan terhindar dari berbagai penyakit. Banyak sekali yang dapat dijadikan untuk mengukur kualitas lingkungan di alam, contohnya seperti hewan, yaitu serangga dan burung. Berikut beberapa cara menjaga lingkungan. Yang pertama, kita selalu dan harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, hindari penebangan liar secara ilegal. Kemudian, kita harus selalu membersihkan lingkungan di setiap hari. Seperti contohnya kita bergotong royong di tiap minggu maupun tiap 2 minggu sekali. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali bagi lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, tidak merusak tanaman di sekitar. Nah, ini banyak sekali ulah-ulah ataupun kegiatan masyarakat yang dapat merusak tanaman di sekitar kita. Kemudian, kita tidak boleh membuang bahan kimia di aliran sungai maupun bahan kimia, sampah seperti plastik maupun sampah-sampah yang dapat merusak ekosistem di sungai. Harusnya kita tidak perlu membuangnya secara langsung di sungai. Kita dapat pula memanfaatkan sampah tersebut menjadi bahan-bahan yang berguna kembali. Selanjutnya, menanam kembali hutan yang gundul. Seperti contohnya di Sumatera dan Kalimantan, banyak sekali hutan-hutan yang telah ditebang. Yang kayunya itu dipergunakan untuk bahan pabrik, seperti pabrik kertas, pabrik industri lainnya. Kita harus menanam kembali hutan yang telah gundul. Selanjutnya, kita perlu menanam pohon di pinggir jalan kota. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena pohon ini sangat membantu mengurangi karbon dioksida di udara. Selanjutnya, membuat terasering di daerah pegunungan agar di daerah pegunungan ini tidak mudah terjadi longsor. Oke, next. Nah, untuk kita mengetahui kualitas lingkungan dari hewan, contohnya burung, kita perlu mempelajari dasar-dasar dari pengamatan burung itu sendiri, yang nantinya kita dapat jadikan sebagai bioindikator lingkungan di sekitar kita.
Bagaimana sih cara pengamatan burung? Nah, pengamatan burung ini sebetulnya sangat mudah sekali. Kita bisa melihat secara langsung maupun melihat dengan alat bantu. Oke, mengapa kita mengamati burung? Burung ini merupakan satwa yang paling mudah kita jumpai di mana saja, di sekitar rumah kita, taman, sawah, hutan, dan hampir di semua tempat di dunia ini. Burung mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Banyak burung di Indonesia yang mulai terancam punah karena berkurangnya habitat. Dari perburuan dan perdagangan burung, serta meningkatnya hobi memelihara burung yang tidak ada perizinan, seperti burung-burung yang dilindungi. Misalnya kita bisa menyalurkan hobi mencintai burung dengan cara pengamatan burung di alam secara bebas. Pengamatan burung yang dilakukan dengan serius bisa dikembangkan menjadi suatu kegiatan ilmiah. Kita bisa mengamati perilakunya, jumlah populasi, serta peranan bagi ekosistem di lingkungan. Apa saja sih yang perlu kita bawa saat pengamatan burung? Nah, ini ada beberapa perlengkapan yang harus kita bawa. Yang pertama itu ada notes ataupun kertas ataupun buku, bisa juga, kemudian pensil atau bolpen, buku panduan pengenalan jenis-jenis burung, teropong, binokuler maupun yang monokuler, kamera foto, kemudian handphone, dimana handphone ini di dalamnya sudah terinstal aplikasi Burungnesia, dimana sangat membantu sekali saat mengidentifikasi burung di lapangan. Perlengkapan yang menunjang saat kita pengamatan burung yaitu pakaian lapangan. Ketentuan pakaian lapangan ini ada beberapa hal. Yang pertama, gunakan pakaian yang nyaman dan dipakai penyerap keringat. Kemudian pakaian tidak boleh berwarna mencolok seperti warna putih, kuning, ataupun merah dan orange. Kita perlu memakai baju yang dominan gelap seperti hitam, abu-abu, kemudian yang mirip seperti daun, hijau kegelapan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu memakai baju ataupun celana yang memiliki kantong untuk menyimpan buku catatan. Selanjutnya, pakaian sebaiknya berlengan panjang, kemudian memakai topi lapangan, membawa jas hujan bila musim hujan. Kemudian untuk kenyamanan kita selama perjalanan, pakailah sepatu lapangan yang cukup baik dan nyaman kita gunakan. Dimana sih kita bisa mengamati burung? Lokasi yang pertama kita bisa mengamati di hutan mangrove. Sebagian besar di hutan mangrove ini dijumpai burung-burung pantai ataupun burung-burung air seperti cang-abu. Kemudian kita bisa mengamati di ladang atau tepian hutan. Kita bisa menemukan burung-burung yang berada di hutan seperti kutilang, kekukur maupun bubut dan lain sebagainya. Kemudian dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini kita bisa menjumpai spesies burung yaitu raptor ataupun burung elang. Nah, saya contohkan di sini ialah elang ular bido. Selanjutnya ada di daerah perkotaan. Daerah-daerah perkotaan ini kita dapat menjumpai burung-burung urban seperti burung gereja, burung kutilang, burung cabak kota, burung madu sriganti, dan burung-burung lainnya. Kemudian kita bisa juga mengamati burung di sekitar kita, sekitar rumah kita.
yang mana nantinya kita dapat menjumpai jenis-jenis burung yang umum kita jumpai. Kapan kita bisa mengamati burung? Biasanya kita melakukan pengamatan burung itu pada pagi dan sore hari. Karena pada pagi dan sore hari ini ialah aktivitas burung yang sangat banyak, yaitu mencari makan. Kemudian untuk siang hari biasanya untuk pengamatan elang. Dan malam hari kita bisa mengamati burung hantu dan burung yang beraktivitas di malam hari. Bagaimana kita cara mengamati burung? Oke, ada beberapa aturan dalam pengamatan burung. Yang pertama, sebaiknya berjalan dalam kelompok kecil, bukan dalam rombongan besar. Kemudian, tidak ribut dan berjalanlah secara perlahan-lahan. Jika memungkinkan, cari tempat untuk bersembunyi pada saat pengamatan. Kemudian yang keempat, akan lebih baik jika kita melihat burung dengan posisi duduk agar lebih nyaman. Kemudian bawalah minum dan makanan kecil. Apa saja yang perlu dicatat? Ada beberapa hal yang harus kita catat, yaitu kita perlu mencatat tanggal, kemudian lokasi, kondisi cuaca, lamanya pengamatan, tipe vegetasi. Tipe vegetasi ini bisa dicatat ataupun juga jika tidak dicatat juga tidak apa-apa. Kemudian sketsa burung. Sketsa burung ini kita bisa menggambarnya jika burung tersebut belum bisa teridentifikasi di lapangan. Nanti kita bisa mengidentifikasinya setelah berada di lapangan. Kemudian mencatat jenis-jenis burung yang kita jumpai. Kemudian catat juga jumlah burung yang kita jumpai. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk mengidentifikasi burung, yaitu dari ukuran tubuhnya. Kemudian dari bentuk paruh. Nah, dari bentuk paruh ini kita dapat bisa membedakan beberapa jenis burung. Yang umumnya untuk burung-burung air memiliki paruh yang panjang. Kemudian untuk burung-burung pemakan biji biasanya memiliki paruh pendek dan tebal. Kemudian untuk burung-burung pemakan daging memiliki paruh yang lancip. Kemudian untuk burung-burung penghisap madu ataupun nektar memiliki paruh yang panjang dan kecil. Kemudian yang harus diperhatikan lagi bentuk ekornya. Nah, di sini ada beberapa macam bentuk ekor, mulai dari bentuk gunting, bentuk kipas, seperti buntut sate, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting juga, yaitu pola warna. Pola warna ini sangat menentukan jenis burung. Biasanya kita melakukan identifikasi ini dari bagian kepala, sayap, punggung, ekor, dan kaki. Kita perlu memperhatikan perbedaan warnanya. Kemudian perilaku makan, terbang, bertengger, dan kawin, serta perilaku-perilaku lainnya. Nah, ini merupakan contoh pencatatan pengamatan burung. Kurang lebih seperti ini untuk pencatatannya, bisa dilihat, dan di sebelah kanan ini ada sketsa. Nah, sketsa kita tidak perlu mewarnai, boleh jika pengen diwarnain. Oke, selanjutnya untuk metode identifikasi dan pendataan burung. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi Burungnesia. Kemudian menggunakan buku panduan lapangan burung Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, Bali. Kemudian ada buku yang terbaru yang baru rilis, yaitu Atlas Burung Indonesia. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Burungnesia.
dimana kita bisa melihat ataupun kita bisa mencari jenis-jenis burung yang akan kita identifikasi. Ada panduan untuk beberapa hal di aplikasi ini. Ada deskripsi, ada gambar burungnya, ada persebaran burungnya, ada status konservasinya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendataan kita juga bisa mendata di aplikasi Burungnesia ini menggunakan checklist. Di sini ada lokasi, ada habitatnya, ada siapa pengamatnya, di titik manakah koordinatnya, kemudian bisa kita memasukkan nama burungnya apa. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga kelestarian alam di lingkungan sekitar kita, dan selamat mengamati burung di alam liar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.